Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dhammo hawi rakanti dhamma caringti. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktekannya. Romo Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma, anak-anak dalam Dhamma, selamat pagi, Namo Buddhaya. Sotihutu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Semoga Anda beserta keluarga dalam berkah Sangti Ratana. Anumodana ungkapan terima kasih atau apresiasi kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah mempersiapkan dirinya, menyisihkan waktunya kita gunakan untuk bersama belajar Dhamma pada hari ini di Wihara Swanadipa, Bandar Lampung, dalam rangka puja bakti khusus, yaitu menyambut hari raya atau perayaan hari raya Asada Puja. Yang keberapa, Bu? 2570 Buddhis era. Ya, sudah sekian panjang perjalanan ajaran Sang Buddha, namun Dhamma itu tetap eksis dalam eksistensinya, karena Dhamma ajaran Sang Buddha itu memang tidak lekang oleh waktu, tidak akan pernah lapuk oleh waktu, tidak akan pernah kedalu warsa. Nah, itu dalam ungkapan renungan Dhammanusati itu kan ada istilah akaliko, selain ehi pasiko. Ya, selamat datang Pak Ustadz Kudari beserta ya rombongan. Ya, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih Mas Yusuf beserta ya keluarga untuk bersama kita dalam berbuat kebajikan, persahabatan dalam kebajikan. Saya lanjutkan, Ibu Bapak. Dhamma itu tidak pernah kedaluwarsa, walaupun semodern apapun kehidupan yang kita jalani ini. Hal itu kita dapatkan ungkapan atau kalimat yang ada dalam renungan Dhammanusati. Ehi pasiko, mengundang untuk dibuktikan. Akaliko, tak lapuk oleh waktu, tak lekang oleh waktu. Nah, itu ciri daripada ajaran yang dibabarkan pada bulan Asada. Nah, ini bulan Asada salah satu 4 hari raya agama Buddha, salah satunya adalah Asada Puja, di mana Sang Buddha mengulirkan Cakadhamma atau Dhammacakkappawatana, mengutbahkan pertama kali Dhamma itu disampaikan untuk berapa murid Bu? 5 ya. Pertama ini 5 yang dikenal dengan Pancawagya Bhikkhu. Ya, 5 siswa seorang bhikkhu. Masih ingat nama-namanya? Ada hadiahnya loh. Hadiahnya apa dulu Bante? Meditasi 1 jam. Hadiahnya pada enggak diambil ya. Ya, jadi ada 5 siswa yang pertama waktu mendengarkan khotbah Dhamma atau pembabaran roda Dhamma yang pertama kali. Nah, ini perlu saya sampaikan supaya ingat kembali Ibu Bapak. Sehingga nanti kalau ditanya, Bu, Pak tadi pagi kemana? Ke wihara. Dalam rangka apa? Puja Bakti Asada. Asada itu menyampaikan hal apa?
Nggak tahu ya, nanti tak tanya ke Google dulu gitu. Ya itu memang akan dapat jawaban karena sekarang kan teknologi memang maju, kita tanya bisa dijawab. Tetapi kan kurang elegan kalau kita sebagai misalnya ya yang belajar Dhamma dikatakan umat Buddha, nah ditanya hari rayanya saja kita lepas, nah itu kan kurang pas. Oh itu pemutaran roda Dhamma yang pertama kepada 5 pertapa. Kondanya, Wapa, Asaji, Mahanama, satunya Bahagia. Wah, dapat hadiah nanti diambil ya. Meditasi, temannya pulang meditasi dulu 1 jam. Waduh. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, pada kesempatan Asada Puja hari ini kita akan membahas yaitu Dhamma atau belajar Dhamma bersama dengan tema makna daripada Dhamma. Karena memang perayaan Asada Puja itu meringati atau merayakan pemutaran roda Dhamma, penyampaian kepada Dhamma, kepada 5 pertapa Dhamma yang diajarkan Sang Buddha yang pertama kalinya. Maka penting dan perlu kita untuk memaknai apa sih makna Dhamma yang perlu kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari ini. Tadi kan sudah sedikit disinggung bahwa Dhamma itu tidak akan pernah lekang oleh waktu. Walaupun semodern apapun kehidupan menggunakan teknologi yang semaju apapun, Dhamma itu tetap tidak lekang oleh waktu. Dan mengundang untuk dibuktikan, tidak sekedar katanya, tapi ya, boleh untuk dibuktikan. Maka ada istilah ehipasiko dan akaliko. Akaliko itu adalah ya tak lekang oleh waktu, ehipasiko itu untuk datang mengundang atau membuktikannya, tidak sekedar katanya, informasinya, tapi bisa untuk dicek kebenarannya. Bu Bapak, apa makna yang mudah diingat? Ya, kita sederhanakan. Sebenarnya Dhamma itu sangat luas arti dan maknanya, tetapi bisa kita sederhanakan supaya kita bisa mudah untuk mengingat. Dhamma itu adalah kebajikan. Oleh karena kebajikan setelah kita ketahui, setelah kita mengerti, tidak cukup untuk dimengerti. Setelah dimengerti, kebajikan itu mesti kita lakukan. Sebab kalau kita cuma mengerti akan hal yang baik, ya kita tidak akan pernah menjadi orang yang baik, hanya mempunyai pengetahuan tentang kebajikan. Maka Dhamma itu artinya kebajikan, kebajikan itu patut untuk dimengerti. Setelah dimengerti, tidak cukup dimengerti. Ada langkah berikutnya untuk dikerjakan. Dhamma juga bisa diartikan kebenaran. Nah, kebenaran itu juga tidak cukup untuk dimengerti. Kebenaran itu setelah dimengerti bisa digunakan untuk bersikap dalam kehidupan ini. Bagaimana kita menyikapi kebenaran itu, sehingga akan eksistensi kita, keberadaan kita di dunia ini tidak akan terombang-ambing karena kita bisa memahami, oh kebenaran hidup itu memang begini. Contohnya sederhana saja, Bu, bisa tua enggak kita ini? Bisa dimengerti itu? Benar loh ya, kalau tua ngeluh, tua itu konsekuensi daripada kelahiran, itu kebenaran dalam keberadaan kita. Itulah Dhamma. Di mana ada kelahiran, urutannya atau kelanjutannya akan mengalami tua. Ini contoh saja. Ya, contoh kebenaran. Dulu orang yang lahir jadi tua. Sekarang yang lahir jadi walaupun minum ramuan awet tetap tua, Bu. Tetap tua tidak? Tetap tua. Karena itu kebenaran, tetap relevan. Dulu ya akan terjadi ketuaan, sekarang akan jadi tua juga. Yang akan datang juga akan jadi tua. Kebenaran. Tidak lekang oleh waktu. Nah, ini contoh saja, contoh yang kita alami secara langsung. Oh, makna daripada Dhamma itu apa? Kebenaran.
Di antara kebenaran supaya tidak mengawang, supaya kita tidak ragu dan bimbang. Contoh konkretnya apa? Ya ketuaan itu. Lah ini kan bukan dialami umat Buddha saja, semua makhluk. Wong kebenaran itu bukan klaim umat Buddha begitu, bukan. Walaupun Buddha mengajarkan dhamma, artinya dhamma itu adalah kebenaran. Beragama enggak beragama tetap kena konsekuensi daripada itu. Maka dari itu ini makna daripada dhamma adalah kebenaran. Nah kalau disalahkan enggak akan salah, kebenaran itu tetap benar. Dipuji kebenarannya tidak akan berubah menjadi kayak kita dapat pujian gitu kan langsung penyanyi dadaan. Misalnya kita dapat puji, Pak umurnya berapa? 40 tahun. Kok kayak 25 tahun? Wah jadi penyanyi dadaan itu langsung. Karena kan hati senang gitu loh ya, dipuji, ngembang gitu loh. Kalau kebenaran dibenarkan juga, dikatakan luar biasa juga, tetap juga stabil. Disalahkan tidak akan menjadi salah. Maka dhamma itu bisa dimaknai adalah tak lekang oleh waktu. Dulu benar, sekarang benar, yang akan datang juga benar. Contohnya ngalami tua. Jangan lanjutkan ya Bante, enggak lah. Karena kalau dilanjutkan makin ngeri nih. Karena sudah tua kan langsung ada temannya lagi. Tapi kan itu nanti bisa kita ya renungkan sendiri, yaitu kebenaran. Dhamma mempunyai makna adalah yang diajarkan Sang Buddha itu kebajikan dan kebenaran. Nah bagaimana dalam kehidupan kita ini bisa kita berbuat baik secara benar. Karena kalau kita enggak berbuat baik, ya enggak mungkin menjadi baik. Sudah berbuat baik juga kalau enggak benar, sudah berbuat baik loh, enggak benar. Cara berbuat baik itu loh enggak benar, enggak jadi baik, padahal sudah berbuat baik. Masa begitu Bante? Mau tahu? Mau coba? Apa Bante? Enggak usah dicoba, sudah ngalami terus kita ini. Contohnya. Misalnya di rumah ada ember, Bu, ada ember ya. Kalau ember kan gampang dimengerti nih, ya. Kalau di rumah kan pastilah punya ember atau tampungan air lebih luas lagi. Kalau enggak ada ember ya tampungan air gitu ya. Tampungan air itu kalau bisa ada isinya kan perlu kita isi. Dengan diisi tampungan air itu ada isinya. Demikian pula orang bisa baik itu mesti berbuat baik kayak orang mengisi ember itu. Tetapi kalau ngisinya salah atau kalau posisi embernya itu salah, embernya misalnya tengkurap, terbalik gitu loh ya. Karena ngisinya salah pokoknya diisi saja, padahal embernya itu terbalik. Atau embernya siap isi tapi enggak dicek, embernya itu bocor. Walaupun diisi bisa enggak penuh? Kalau toh penuh sementara hilang lagi karena memang embernya. Nah ini kalau berbuat baik tidak benar. Walaupun berbuat baik yang bisa menjadikan orang baik, kalau caranya salah, sulit juga jadi baik. Realnya lah Bante, jangan contoh itu. Nah, realnya misalnya kalau kita berbuat baik dengan pengharapan yang besar, keinginannya terlalu. Berbuat baik kita berangkat dari keinginan. Semangat berbuat baik tapi keinginan yang mendorongnya bukan ketulusan, bukan keikhlasan, tetapi keinginan. Begitu kita berbuat baik, begitu orang berbuat baik, enggak dinilai baik, malah dinilai jelek orang. Apa yang terjadi? Kesel, jengkel, salah saya ini apa? Saya enggak berbuat salah, saya berbuat baik. Kenapa malah Anda nilai jelek? Kesel. Karena keinginannya tidak seperti itu, kenyataannya bisa jadi seperti itu. Nah itu contoh perbuatan baik yang tidak benar. Maka makna daripada dhamma sesungguhnya adalah kebajikan dan kebenaran. Nah ini kan mudah dimengerti. Oh makna daripada dhamma itu bisa kita sederhanakan. Walaupun dhamma itu maknanya mendalam, kadang-kadang rumit untuk dipahaminya. Kalau apa? Kalau batin kita itu belum jernih. Pikiran kita itu belum tenang, sulit untuk memahami kebenaran itu tidak mudah. Karena apa? Yang memahaminya belum siap, batinnya belum jernih, pikirannya belum tenang.
setiap untuk mau memahami akan kesulitan, akan kebenaran itu. Jatuhnya pada apa? Pembenaran, subjektivitas tidak objektivitas. Maka yang diajarkan Sang Buddha Dhamma itu tidak mudah. Kalau pikirannya belum tenang, batinnya belum jernih, dikotori oleh apa? Banyak keinginan atau keserakahan yang muncul berkembang dalam kehidupan kita ini. Maka Dhamma itu tidak mudah untuk dipahami kalau belum siap memahami. Bagikan ember yang siap isi, kalau embernya bocor, sulit untuk bisa penuh. Nah, itu sederhana, di rumah bisa kita coba kalau nggak percaya nanti ya. Pulang di rumah cari ember bocor gitu loh, isi aja gitu. Dan sulit itu penuhnya. Nah, jadi ajaan untuk memaknai Dhamma karena Asada Puja itu adalah pemutaran roda Dhamma yang pertama kali kepada 5 pertapa. Tempatnya di mana, Bu? Di hutan Isipatana, di Taman Rusa Isipatana ya. Itu salah satu objek kalau kita Dhammatur ya, misalnya wisata Dhamma di India ya, kalau saudara-saudara kita gitu umroh gitulah Pak Ustadz, Mas Yusuf ya, kalau ada agama Buddha juga ada gitu juga ceritanya. Salah satu kunjungannya itu ada di tempat di mana ya Sang Buddha membabarkan Dhamma yang pertama kali kepada 5 pertapa Pancawagya Bhikkhu. Itu salah satunya. Apakah di sana bisa untuk mengubah Bante? Yaitu untuk memotivasi diri kita. Agar apa? Kita bisa mengubah diri kita. Nah, kalau tempat bisa mengubah, ya di dunia ini ya enggak ada orang yang tidak baik, ya harus kembali kepada dirinya. Tapi di situ mempunyai nilai spiritual dan historis yang sangat mendalam. Yang perlu untuk apa? Untuk membangkitkan semangat kita umat Buddha, menumbuh kembangkan nilai-nilai luhur dalam batin kita. Jadi nanti berharap tapi di sutanya itu kan ada Bante, kalau bisa berkunjung ke 4 tempat itu bisa terlahir di alam surga. Iya, tapi kan bukan hanya teksnya gitu ditelan mentah-mentah, artinya teks itu bagaimana? Ya dengan ketulusan berangkat dari kebajikan itu yang akan mengubah kita apabila kehidupan ini berlalu, ya kalau masih lahir kembali, itu bisa terlahir di alam surga, alam para dewa. Karena dalam teori Buddhis kan memang kalau belum jadi Buddha, belum sempurna, itu masih kena proses punar bahwa kelahiran kembali. Kayak piala sepak bola dunia ini loh, kalau belum ada juaranya kan ketemu negara satu dengan negara lain. Ketemu lagi. Babak 16 besar, 4 besar, final dan lain sebagainya, gitulah prosesnya. Kalau kita ambil contoh bola. Ada yang suka bola, Bu? Jangan-jangan ini pemain sepak bola semua ini. Ya ini canda sajalah, jangan sampai nanti ini jangan-jangan Bantenya nonton bola juga, yang baca-baca dikit lah, masa ya, di masyarakat nggak ikut ya, dengar-dengar sedikit bagaimana nanti kan nggak tahu ini ya, Piala Dunia bola ini kemana-kemana kan, supaya tahu sedikit lah, walaupun tidak pemain sepak bola kan nggak jelek juga gitu kan mengetahui. Ibu bapak saudara-saudari sedama, itu makna daripada Dhamma ya, makna daripada Dhamma itu bisa kita sederhanakan hal yang baik dan hal yang benar untuk diketahui dilakukan, untuk diketahui dan untuk bersikap supaya apa? Kita bisa berbuat baik secara benar. Sebab kalau cuma berbuat baik saja mengharapkan jadi baik belum tentu. Dinilai jelek orang sudah ngambek dah, nggak mau berbuat baik lagi. Karena apa? Berbuat baik kok dinilai jelek, ya udah ngambek. Kalau tahu akan kebenaran, oh ini resiko hidup di dunia. Walaupun berbuat baik juga bisa dicela orang, lanjut berbuat baiknya. Kalau berbuat baik itu dengan benar, itu yang akan bisa menjadikan orang baik karena perbuatan baiknya. Ibu bapak, kita akan tingkatkan memaknai Dhamma yang lebih jauh lagi. Ya Dhamma itu bisa dikatakan ajaran. Tadi kan kalau dikaitkan ajaran yang baik dan benar. Ya Dhamma itu adalah ajaran. Dhamma itu telah diselami.
Ya, kalau ditemukan ya boleh juga, tapi Buddha itu telah menyelami, menemukan Dhamma itu, sebenarnya Dhamma itu sudah ada, kebaikan dan kebenaran itu tidak akan hilang kapanpun. Cuma dalam kurun waktu tertentu kehidupan di dunia ini, khususnya kita manusia itu, karena didominasi oleh sifat-sifat buruk manusia itu, lupa hal yang baik, hal yang benar itu lupa. Nah, dalam keadaan seperti itu perlu muncul pemimpin dunia itu. Ya, pemimpin dunia kan tingkatnya kan macam-macam. Ya, pemimpin politik ada, pemimpin ekonomi ada, pemimpin spiritual ada. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk pengajaran tadi, mengingatkan kembali khususnya ke manusia itu supaya mempunyai nilai-nilai kemanusiaannya untuk mengikis sifat-sifat buruk yang membelenggu batin manusia sehingga tidak memahami hal yang baik dan hal yang benar. Nah, karena kasih sayang daripada Bodhisattva Gautama, Pertapa Gautama itu dengan kasih sayang ingin untuk membantu, menolong semua makhluk, khususnya kita manusia. Maka mengajarkan Dhamma itu setelah menyelami, mendapatkan pemahaman tentang Dhamma itu diajarkan berangkat dari kasih sayang. Demi apa? Semua makhluk hidup khususnya kita itu bisa untuk bebas daripada penderitaan. Itu motivasinya, itu dasarnya, itu langkahnya. Nah, itu bisa juga untuk apa? Mendorong, memotivasi kita ketika kita berangkat ke wihara, mesti harus berangkat dari ketulusan itu. Jadi nanti kalau ceramahnya lama, kakinya kesemutan, nah mukanya jangan berubah. Sebab kasih sayang itu akan mengobati kaki kesemutan itu, gitu loh. Wah, ini sudah pegel, aku sudah balik kanan, balik kiri. Sudah pegel, sekarang sudah kesemutan, kok ceramah terus saja bantinya ini. Memang Anda tidak mengucapkan itu, tapi perubahan daripada muka itu terlihat, itu ngempet ini ya, sakit, pegel ini gitu. Nah, kalau ketulusan, rasa senang itu muncul, itu bisa untuk diatasinya. Jadi berangkat dari kasih sayang, Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma yang pertama kali. Maka makna daripada Dhamma sebenarnya adalah Buddha itu penemu jalan, Dhamma itu adalah jalan, dan kita sekarang mau enggak berjalan? Ya, Dhamma kita maknai sebagai jalan. Jalan telah ditemukan. Setelah ditemukan, jalan itu ditunjukkan. Tumehi kicang atapang anataru tatagato. Begitu dalam Dhammapada ya tentang sang jalan. Engkau sendirilah, kita sendirilah yang mesti berjalan. Tathagata sudah menunjukkan jalan itu. Sebab kalau kita sendiri enggak mau jalan, walaupun jalan telah ditunjukkan, enggak sampai juga. Contoh realnya Bante sederhana. Dalam kehidupan kita sehari-hari saja loh ya, kita ambil contoh saja. Adakah orang tua itu mengharapkan anaknya menjadi anak yang jahat? Orang tua yang standar loh ya, jangan sampai diambilkan contoh orang tua yang bermasalah loh ya. Jadi ini orang tua yang pada umumnya gitu loh. Enggak ada orang tua mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang jahat, enggak ada. Dengan perjuang segala tenaga, segala upaya, daya upayanya dilakukan supaya anak-anaknya menjadi anak yang baik, anak yang bermanfaat, hidupnya sukses. Itu dilakukan semua orang tua. Tapi apakah anak semua dari orang tua yang berjuang sungguh-sungguh mengharapkan anaknya menjadi baik itu lantas anaknya menjadi baik? Kenapa? Karena karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang sungguh-sungguh ya mau memanfaatkan sumber daya dirinya dan mempraktekannya apa hal yang baik yang didapatkan dari keluarga, orang tua, nasihat dalam keagamaan yang jadi pedoman hidupnya, dia sungguh-sungguh untuk melakukannya. Ya dia jadilah anak yang baik seperti yang diharapkan orang tua. Nah, anak yang enggak mau tahu dengan misalnya potensi dirinya, enggak mau dengar nasihat orang tuanya, perjuangan daripada orang tua, agama yang diyakininya sebagai pedomannya, enggak mau tahu. Mungkinkah anak itu menjadi baik? Enggak mungkin. Nah, itu contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Dhamma telah
ditunjukkan dhamma sebagai jalan. Tergantung kita. Buddha telah menemukan, Buddha telah menunjukkan, dan sekarang tinggal kita. Makna daripada dhamma adalah jalan. Mau enggak kita ini menjalani? Nah, itu pertanyaan pada diri kita masing-masing. Oh Bante, saya kira Sang Buddha itu nolong Bante kok cuma menunjukkan. Nah, ada yang mempunyai asumsi seperti itu, Ibu Bapak. Maksudnya menolong di sini begini, jangan dipahami sepenggal. Menunjukkan itu adalah menunjukkan hal yang baik dan hal yang benar. Hal yang baik perlu dilakukan, hal yang benar perlu, tadi yang sudah disinggung ya, sudah disampaikan. Ditunjukkan, jalan itu telah ditemukan, jalan itu ditunjukkan, lakukan, mendorong. Ya, setelah menunjukkan, memotivasi. Memotivasi apa? Umat manusia, makhluk hidup supaya apa? Melakukan hal yang baik, memotivasi, mendorong. Dan tidak melakukan hal yang tidak baik. Lakukanlah hal yang baik sesuai dengan kebenaran. Setelah menunjukkan hal yang baik dan hal yang tidak baik dan hal yang benar, berikutnya memotivasi. Ini cara menunjukkannya. Mendorong. Agar kita ini bisa hidup sesuai dengan kebajikan, sesuai dengan hal yang benar dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bukan hanya menunjukkan, memotivasi. Memberi contoh. Apa yang diucapkan dan dikatakan itu sudah apa yang dilakukan. Karena Buddha itu pikiran ucapannya dengan perilakunya itu jumbuh atau sama, seiring, tidak berbeda. Ya, jadi sudah menunjukkan, memotivasi, memberi contoh. Nah, kalau yang tunjukkan, yang dimotivasi, diberi contoh tidak mau, ya kayak anak tadi dalam keluarga. Semua orang tua maksud saya, mengharapkan anaknya menjadi anak yang baik. Orang tua berjuang semaksimal mungkin supaya anaknya menjadi anak yang baik, bermanfaat dalam kehidupannya, sukses dalam keluarganya kalau berumah tangga. Semua sudah dilakukan secara totalitas orang tua. Tapi kalau anak tidak mau mengubah karakter yang negatif menjadi positif, tidak mau mengembangkan karakter yang positif yang sudah dimilikinya, tidak mungkin anak itu bisa menjalaninya. Begitulah orang tua cara menolong anaknya. Bukan mengharapkan anaknya baik, dipegang keningnya, gini langsung anaknya baik. Dipegang telinganya, anaknya baik. Di dunia enggak ada orang jahat, Bu. Kalau ada, ya orang yang bisa melakukan itu. Khususnya orang tua pasti akan melakukan itu. Demikian pula Guru Agung Mahasempurna Sang Buddha mengajarkan dhamma yang pertama kali dengan istilah tumhi kicang atapang anataro tatagato, artinya jalan telah ditunjukkan. Menunjukkan itu tadi melalui 3 tahapan ini, menunjukkan, memotivasi, dan memberi contoh. Kalau sudah ditunjukkan, didorong dan diberi contoh, bahkan tidak bergerak, ya tidak mungkin bisa untuk menjalankan jadi orang yang baik. Nah, ini dhamma kita maknai sebagai jalan. Jalan yang benar. Nah, ini jalan yang benar itu ada 4 loh, Bu. Kebenaran itu ada 4 loh. Jalan yang benar ini untuk mengatasi kebenaran yang ditunjukkan Sang Buddha, yang diajarkan Sang Buddha pada bulan Asada, itu dikenal dengan istilah 4 kesunyataan mulia. Ya, 4 kesunyataan mulia ini esensi inti sebenarnya dari ajaran itu. Kebenaran tentang apa? Tentang penderitaan. Kebenaran tentang apa? Sebab daripada penderitaan. Kebenaran tentang apa? Akhir daripada penderitaan. Kebenaran yang keempat adalah jalan untuk mengakhiri penderitaan. Ini ada 4 tahapan yang dikenal dengan istilah 4 kesunyataan mulia. Adanya penderitaan, sebab daripada penderitaan, akhir daripada penderitaan, untuk mengakhiri. Nah, ini jalannya, nih caranya, jalan untuk mengakhiri. Lah, jalan untuk mengakhiri ini adalah jalan tengah yang berfaktor 8. Dhamma yang dimaknai daripada jalan
Itu tidak lain adalah jalan tengah yang berfaktor 8. Jadi memaknai Dhamma sebagai jalan yang dimaksud di sini apa? Ya jalan tengah berfaktor 8. Diawali dari kebenaran tadi ada 4 ini. Ini yang disampaikan Buddha pada 5 pertapa atau 5 siswa. Ya, setelah dipahami bisa untuk merealisasi kebahagiaan luhur. Ya, jadi kita lewati saja itu singkat-singkat, yang harus ditekankan adalah Dhamma sebagai jalan. Ya, kalau 4 kesunyataan mulia ini kan ya gampang dimengerti tapi enggak mudah untuk dipraktikkan. Kebenaran adanya penderitaan itu karena tadi salah satunya sudah diceritakan, lahir itu menjadi tua, lahir itu menjadi sakit, lahir itu menjadi perpisahan atau kematian. Nah, kelahiran itu sebenarnya menurut kebenaran itu realitas apa yang ada, di mana ada kelahiran akan diikuti tua, di mana ada kelahiran akan diikuti sakit, di mana ada kelahiran akan diikuti perpisahan atau kematian. Nah, ini konsekuensi logis daripada kelahiran atau hidup. Maka dari sini penderitaan itu bisa diketahui. Oh, penderitaan itu karena apa? Karena kelahiran. Kalau lahir cacat, lahir miskin, itu tambahan lagi. Itu namanya penderitaan yang lebih mendalam. Kan ada lahir cacat, lahir tidak mempunyai kecukupan akan kebutuhannya. Padahal sama-sama terlahir, tapi ada yang begitu. Gitu. Nah, ini akibat dari lahir juga. Kalau enggak terlahir, enggak akan ada orang lahir yang cacat, enggak ada orang lahir yang tidak tercukupi akan kebutuhannya. Nah, jadi ini kebenaran yang pertama, kebenaran adanya penderitaan. Penderitaan karena konsekuensi daripada kelahiran. Di satu tempat ada yang tanya gini, Bante, ada yang lahir tapi enggak tua gimana? Gitu. Misalnya orang belum tua sudah meninggal dunia. Nah, itu dikira teori ini enggak ketemu. Sedangkan kebenaran yang pertama itu tadi cuma satu sudut pandang. Sudut pandang yang lainnya banyak, ada penderitaan itu disebabkan oleh perubahan. Ya, bukan hanya dari lahir, tua, sakit, meninggal itu saja. Lah begitu belum tua sudah meninggal itu bagaimana? Nah, dia enggak melihat dari sudut pandang yang lain. Lah kalau wihara ini dilihat dari depan akan beda loh kalau dilihat dari samping. Nah, itu namanya sudut pandang yang berbeda. Karena sudut pandang yang berbeda kelihatannya wihara ini beda, padahal wihara ini sama. Duka juga begitu, penderitaan juga begitu. Banyak sudut pandangnya. Lah orang yang tidak mengetahui dari sudut pandang berbeda akan bisa memahami itu tidak benar sebagai kebenaran, padahal kebenaran. Ya, ada yang tanya, Bante belum tua kok sudah meninggal, itu bagaimana? Itu disebabkan karena perubahan. Kenapa hidup ini berubah? Karena kehidupan kita, keberadaan kita itu terdiri dari elemen-elemen, unsur-unsur. Itu kebenaran dari sudut pandang lain. Apapun yang terdiri dari elemen-elemen atau unsur-unsur, maka tidak akan kekal, akan mengalami perubahan. Nah, jadi kalau belum tua, meninggal, itu disebabkan dari misalnya hidup ini memang tidak kekal. Kenapa hidup ini tidak kekal? Karena hidup kita ini terdiri dari elemen-elemen. Ada elemen jasmani, ada elemen batin atau jiwa. Itu sudah 2 elemen. Kalau jasmani ini kita kupas lagi, elemen juga banyak. Ada elemen panas, ada elemen padat, ada elemen angin, udara, gerak. Ya, jadi ada unsur-unsur lain lagi. Maka jasmani ini tidak kekal. Karena apa saja yang terdiri dari unsur-unsur atau faktor-faktor atau elemen itu akan mengalami perubahan. Walaupun belum tua, masih muda meninggal karena dirinya, keberadaannya terdiri dari elemen-elemen. Nah, ini kebenaran yang lebih mendalam sedikit, dilihat dari sudut pandang perspektif yang berbeda. Nah, ini kalau nggak dipahami juga sakit, tua, lahir,
lahir, tua, sakit, meninggal. Lah ini belum tua kok sudah meninggal gitu. Nah ini sudut pandang yang berbeda, mesti harus lebih mendalam lagi. Jadi kebenaran itu tidak mudah begitu saja untuk dipahami, harus syaratnya pikiran itu tenang, batin itu terjernihkan. Kalau pikiran kita itu tenang, batin kita terjernihkan, kita akan mudah untuk memahami. Contohnya Bante, kayak air di kolam atau air di suatu tempat gitu. Kalau airnya itu keruh dan banyak sampahnya di permukaannya, bisakah permukaan air itu kelihatan muka kita? Enggak bisa. Karena apa? Airnya keruh dan penuh dengan sampah. Kalau sampahnya itu bersih, airnya tidak keruh, airnya itu menjadi jernih, lah kita melihat di permukaan air itu muka kita nampak. Contoh sederhana, untuk memahami kebenaran tidak mudah ketika manusia, ketika kita batinnya itu masih dibelenggu oleh hal-hal yang tidak baik. Sama dengan untuk memahami kebenaran itu. Ya, jadi kebenaran pertama adalah derita, derita itu diakibatkan kelahiran, derita itu bisa diakibatkan karena perubahan. Ya sebabnya apa? Sebab yang mendasar tanha. Tanha itu adalah keinginan. Bu, Bapak kita semua ini punya keinginan? Kok ragu-ragu ya? Bukan hanya punya, tapi banyak. Bukan hanya banyak, tapi kita ini masih sumbernya. Mengalir keinginan kita. Selama kita masih aktivitas kita, gerak kita, langkah kita, itu berangkat dari keinginan, itu akan ujung-ujungnya menimbulkan penderitaan. Coba kalau kita mempunyai keinginan tidak tercapai, kesel enggak Bu? Kalau enggak pura-pura lah. Gitu. Kita punya keinginan, ya keinginan apa sajalah, termasuk misalnya keinginan untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang baik gitu loh. Sudah habis-habisan lah gitu loh. Ini contoh anak, pekerjaan juga bisa, ya dan lain-lain bisa gitu. Nanti geser sendiri, itu contohnya. Harapan kita, keinginan kita enggak tercapai padahal sudah maksimal kita lakukan. Enggak kita panggil pun rasa kesel, jengkel itu muncul. Cuma kita bisa atau kadang-kadang bisa main acting juga gitu loh. Kesel ditahan, enggak lah biasa ini kan karma saya Cik gitu. Tapi di hati dongkol gitu. Nah itu kan ya biasalah, itu lebih bagus daripada enggak tertahan gitu loh ya. Tapi kalau kita jujur begitu. Enggak tercapai itu sebenarnya penderitaan langsung, kesel. Kalau tercapai Bante, apakah enggak bahagia? Setuju. Kalau keinginan kita tercapai, harapan kita tercapai, bahagia. Tapi ingat, karena hidup ini berubah, apakah itu tetap? Enggak. Ketika keinginan yang kita dapatkan yang membuat kebahagiaan itu terjadi perubahan, nah di situ kailnya, di situ penderitaannya yang muncul. Ingin punya mobil, nabung sedikit demi sedikit. Setelah kumpul bahagia sekali, keliling kota dengan keluarga. Diparkirkan di garasi, besok mobilnya hilang. Bu, pertanyaannya, masihkah penderitaan yang disebabkan mobil? Mobilnya hilang ya masih. Berubah penderitaan yang muncul, kebahagiaan itu berlalu, penderitaan yang muncul. Itu kebahagiaan pun yang kita dapatkan berdasarkan keinginan, ujung-ujungnya penderitaan. Sudah tercapai loh. Maka di sini dikatakan dalam 4 kesunyataan mulia, penderitaan itu sebabnya dari keinginan. Selama kita aktivitas kita berangkat dari keinginan, tidak tercapai kontan penderitaannya, tercapai penderitaan itu terselubung. Nanti suatu saat kailnya itu akan muncul sebenarnya. Nah ini maka sebab daripada penderitaan kebenaran yang kedua itu dinyatakan dalam 4 kebenaran mulia atau kesunyataan itu dari keinginan. Semakin keinginan kita semakin besar, ya ancamannya sebenarnya semakin besar juga. Nah, ini Bu, kita merenungkan masing-masing, oh ya kita punya keinginan enggak? Masih banyak, bahkan sumbernya keinginan. Nah itu perlu kita jadikan renungan. Nah kebenaran yang ketiga adalah
padamnya atau lenyapnya duka itu kalau kita bisa melenyapkan keinginan. Mungkin kita berpikir, mungkinkah Bante kita ini bisa lenyapkan keinginan? Wong segala aktivitas kita saja, kita itu berangkat dari keinginan. Memang, kalau pertanyaannya anak baru lahir bisa jalan enggak? Enggak mungkin, karena belum saatnya berjalan, kecuali itu bodhisatwa. Ya bisa lahir, langsung jalan, bisa jalan maksud saya saat lahir. Kalau kita ya enggak mungkin, kemampuan belum punya. Sama dengan kayak dalam keadaan kita ini masih sumbernya keinginan kehidupan kita, mampukah kita itu memadamkan keinginan? Enggak mampu. Kalau enggak mampu berarti berlangsung penderitaan itu. Maka poin yang ketiga ini kebenaran untuk membebaskan, memadamkan penderitaan itu harus padamnya keinginan. Jangan langsung madamkan kalau belum bisa. Caranya bagaimana? Ada 3 tahapan. 1, kendalikan keinginan. Menjalankan latihan sila itu Ibu Bapak kita diajarkan sila atau upusata sila. Kalau puasa, kalau saudara-saudara kita muslim itu kan pada bulan puasa begitu. Itu supaya apa? Supaya kita mengendalikan hawa nafsu kita. Hal-hal yang buruk yang ada dalam diri kita. Mencegah hal-hal yang buruk yang di luar diri kita tidak mengaruhi kita. Supaya terjaga, terkendalikan. Maka ada puasa, ada latihan upusata sila, menjalankan sila. Nah itu cara. Kalau kita memadamkan belum bisa, ya latihan aja dulu sesuai dengan kapasitas kita, kemampuan kita. Berlatih untuk mengendalikan keinginan. Walaupun masih punya keinginan, ingin yang baik, biar aja dulu. Ingin yang tidak baik, mesti dicegah. Nah, ini latihan untuk mengendalikan keinginan. Karena kita ini mempunyai 2 keinginan. Ingin melakukan hal yang baik, juga mempunyai keinginan melakukan hal yang tidak baik. Coba kalau dibulin orang berkali-kali gitu, muncul enggak keinginan? Awas nanti kalau dia lengah. Itu keinginan yang jahat loh itu. Keinginan yang jahat. Keinginan yang baik juga ada, tapi dua-duanya keinginan ini sumber penderitaan. Keinginan yang tidak baik penderitaannya kontan, keinginan yang baik itu penderitaannya terselubung. Ya maka dianjurkan kesunyataan yang keempat ini untuk memadamkan keinginan. Kalau belum bisa padamkan keinginan, kita mulai sesuai kemampuan kita, mengendalikan dulu. Setelah mengendalikan sudah bisa terampil, baru mengikis, mengurangi. Mengurangi di sini termasuk mengurangi keinginan yang baik tadi. Lah kalau mengurangi keinginan yang baik nanti gimana Bante? Kita enggak berbuat baik dong. Enggak begitu cara berpikirnya. Karena keinginan itu sumber penderitaan termasuk keinginan yang baik, maka harus kita kikis. Seiring mengikis keinginan yang tidak baik maupun yang baik, seiring itu akan muncul kesadaran diri. Nah, mulai dapat peluang. Keinginan turun memunculkan kesadaran. Kalau itu sudah kita latih, karena ini untuk memadamkan penderitaan itu harus padamnya keinginan. Nah, kalau itu sudah bisa kita latih, kita sudah bisa menjalaninya. Kalau anak tangga 1 sudah kita injak, kan anak tangga 2 ini kan gampang. Coba kalau langsung tahu-tahu lompat ke anak tangga 10, enggak sampai, kan Superman, enggak sampai kaki ini, harus anak tangga ini. Jadi mengendalikan keinginan, mengikis keinginan, kalau itu sudah bisa baru memadamkan keinginan. Lah kalau padam keinginan nanti bagaimana Bante? Muncul kesadaran. Jadi aktivitas kita itu tidak dengan keinginan lagi, tapi berangkat kita itu dengan sadar. Perbuatan kita itu tidak berharap, tapi perbuatan kita itu tulus. Nah, kalau nanti sudah sampai tahapan itu, keinginan itu menjadi padam. Kalau keinginan padam, sebab penderitaan enggak ada. Kalau sebab penderitaan enggak ada, penderitaan pun tidak ada. Nibbana atau kebahagiaan yang sesungguhnya bisa kita capai. Nah sekarang jalannya bagaimana? Nah, ini yang terakhir tadi, Dhamma sebagai jalan, yaitu tahapan pemahaman kebenaran. Sekarang jalannya, jalan tengah berfaktor 8. 8 loh Bu, kalau kerjasama saja, kalau enggak hafal ya, saya yang pertama, Anda yang kedua. Ya. 1 pengertian,
Ya pengertian atau pandangan ya. Pengertian benar. Gini dong, kerjasama kok. Apa sampean di depan, saya yang di belakang. Ini canda saja ya. Pengertian benar, gitu dong. Pengertian itu kerjasama. Ya jadi supaya itu jalan tengah berfaktor 8 itu ada 8 poin. Nah ini yang perlu kita ketahui. Sebab kalau nggak kita ketahui bagaimana kita bisa jalani. Maka saya ngajak kerjasama untuk menyebut bersama-sama untuk kerjasama ya. Saya yang depan, Anda yang belakang. Saya kasih yang enak loh itu. Saya kasih yang enak. 1 pengertian, pikiran, ucapan, tindakan, berapa tadi? 4. Ya sekarang yang kelima, mata pencarian, usaha, perhatian, meditasi. Enak toh, benar-benar. Nah, yang mikir ini, yang mulai dari 8 itu kan harus ngapal juga. Kalau nggak ngapal, nggak gampang. Coba dibalik, balik-balik nanti ya. Ada jalan tengah itu, roda dhamma itu atau dhamma itu maknanya adalah jalan. Yang dimaksud jalan di sini untuk mengakhiri penderitaan. Jadi jangan pesimis dulu sebagai umat Buddha. Aduh, ajaran Sang Buddha ini kenapa sih menganggap hidup ini penderitaan? Loh, yang diajarkan itu memang realitas hidup kok. Bukan mengada-ngada, apa yang ada itulah yang disampaikan gitu loh. Tapi karena pemahaman kita belum sampai, lantas kita itu tafsir munculnya. Bukan objektivitas yang muncul, Pak, tapi subjektivitas tafsir kita. Sebenarnya Buddha itu menyampaikan apa yang ada, kebenaran dan kebaikan itu. Di antara kebenaran, hidup ini derita, sebab derita adalah tanha keinginan. Kalau mau membebaskan penderitaan, ya jangan mempunyai keinginan. Lah bagaimana kalau nggak mempunyai keinginan, tumbuhkan kesadaran diri. Kalau kita sudah hidup dengan ini, nggak ada lagi kejahatan di dunia. Orang jualan kunci sudah nggak ada lagi, mungkin CCTV nggak ada lagi, nggak ada kejahatan sudah. Karena orang sudah sadar pada dirinya. Nah kalau masih lengah begini dalam kehidupan, jangankan dikunci, kuncinya 3, ada CCTV, ada security, ada penegak hukum, lepas semua juga. Betul. Karena apa? Karena memang orang yang belum sadar itu sumber daripada kejahatan. Apa saja jadi. Nah maka kalau bisa untuk menyadarkan diri tadi, memadamkan keinginan, sekarang jalannya. Kita mesti mempunyai pengertian yang benar dalam hidup ini. Setelah mempunyai pengertian yang benar, mempunyai pikiran yang benar. Setelah mempunyai pikiran yang benar, juga kita harus mempunyai ucapan dan perbuatan benar. Langsung 4 nih. Kalau dibahas ini waktunya bisa sampai jam 1. Kalau sampai jam 1 ketinggalan pesawat nih karena mau ke pedalaman Kalimantan nih jadi 4 ya. Yang kelima adalah ya perbuatan mata pencarian ya, mata pencarian benar. Ya, yang ke 6 ya. Ya, usaha ya tadi kan mata pencarian benar, yang ke-6 itu usaha yang benar. Di sini kadang-kadang orang salah mata pencarian dengan usaha, padahal ini 2 hal yang berbeda. Nah, baru yang ke-7 itu adalah perhatian yang benar atau kesadaran yang benar. Yang ke-8 meditasi atau konsentrasi yang benar. Nah kalau 8 itu sulit Ibu Bapak, aduh 8-nya enggak mudah Bante. Nah, disederhanakan, didiskon 5. Kok kayak belanja saja atau Bante main diskon? Iyalah kan emang keadaannya begitu, kalau ada diskon kan rame kan gitu kan, ini didiskon. Kalau 8 susah, kita diskon 5. Jadi berapa? Jadi 3. 3 itu sila, samadhi, panya. Jadi untuk mempunyai moralitas yang baik dan benar, dan untuk mempunyai ketenangan hidup yang baik dan benar, dan mempunyai kebijaksanaan. Nah, kalau 3 itu juga sulit, ya kita bisa diskon lagi 2. Tinggal apa? Tinggal tinggal 1 saja itu. Panya itu adalah untuk apa? Untuk menghilangkan keakuan, kesombongan diri. Ya, jadi kadang-kadang kan
Orang kan ya melampaui dari kapasitasnya, pokoknya luar biasa lah itu untuk menghilangkan ego. Ya, kalau itu bisa mengikis ego itu bisa, juga bisa. Satu jalan untuk menuju kepada pembebasan. Kalau 3 jalan masih kebanyakan, satu jalan. Kalau itu susah, karena memang susah, itu memang rangkumannya dari 8 jalan. Jadi kalau 8 sama dengan 3 juga, 3 itu juga sama dengan kebijaksanaan itu juga. Jadi sebenarnya sama, cuma kadang-kadang orang kalau dikasih 8 itu kan ngitung jumlahnya. Nah, dikurangi 5 semangat, padahal intinya sama. Gitu. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, itulah makna daripada dhamma. Dhamma itu jalan. Jalan untuk apa? Untuk membebaskan penderitaan. Penderitaan yang bersumber daripada keinginan, supaya kita bisa menyadarinya bahwa keinginan itu adalah sumber daripada persoalan. Semoga ibu bapak kita semua bisa meningkatkan pemahaman kita tentang ajaran atau dhamma atau kebajikan dan kebenaran. Itu akan mampu untuk memotivasi diri kita berbuat, bukan hanya mengetahui tapi juga berbuat. Akhirnya kalau kita sudah bisa berbuat, kita akan mendapatkan manfaat daripada mengetahui, melaksanakan, dan akan mendapatkan manfaatnya. Terima kasih khususnya kepada Pak Ustaz Budori dengan Mas Yusuf beserta keluarga bersama kita dalam rangka Asada Puja 2570 Buddhis Era. Semoga keberkahan ada pada kita semua dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Anumodana Bante. Selanjutnya yang mewakili umat